Finally, akhirnya God of War udah mengeluarkan sebuah bentuk penampakan pertamanya dari Kratos dan juga Atreus untuk versi live action yang akan siap tayang di platform streaming Amazon Prime Video. Wow, oke nih. Tapi masalahnya adalah semua para fans-fans era-era gamenya God of War, mereka langsung menghujat mengenai gambar yang satu ini. Lah kok bisa? Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Jadi seperti kalian tahu ya bahwa kemarin di awal-awal bulan Januari kita sebagai para fans udah dibuatkan terkejut oleh sebuah berita dari pihak Amazon Prime yang dimana mereka mengatakan kalau mereka siap untuk mengerjakan sebuah serial live action untuk game God of War. Yang dimana mungkin buat kamu-kamu para fansnya God of War di zaman-zamannya PS2, PS3 sini deh, oke? Karena kita udah adalah orang yang udah pernah merasakan betapa indahnya game God of War yang satu ini. Karena kalau buat gue pribadi ya jujur mengenai plot utama God of War yang paling epic buat gue itu adalah era-era dewa Yunani, Pak, yang dimana si Kratos sebagai tokoh utamanya udah pernah melawan berbagai macam para dewa-dewa Yunani. Contoh seperti Medusa, Hydra, Hercules, Zeus, Ares, pokoknya ada banyak banget ya, dimana hal itu akhirnya berhasil dikerjakan oleh pihak PlayStation saat itu ya. Makanya well itu gokil banget men. Tapi buat aku pribadi ya jujur mengenai God of War paling terbaik buat gua itu adalah God of War kedua men. Entah kenapa dalam segi bentuk gameplaynya, plot ceritanya seperti apa, itu gokil banget mengenai God of War yang kedua. Buat aku pribadi ya itu legend banget man, di era-era PS2 dulu ya. Dan ketika mereka udah mengambil sebuah plot cerita agak berbeda zaman-zamannya PS4, PS5 yang dimana mereka akhirnya mengadaptasi sebuah plot cerita yang dimana Kratos ini akhirnya udah berada di dewa-dewa Nordik, Pak, seperti melawan si Thor, Odin, sama ada si Baldur juga. Pokoknya gokil banget mengenai era-eranya Nordik ini ya. Cuman gini, mengenai serial live action gue juga agak mempertanyakan kenapa dari pihak Amazon Prime mereka langsung mengadaptasi sebuah plot cerita dari God of War keempat. Padahal mengenai si Kratosnya aja dari segi plot ceritanya aja sudah dari game pertama, kedua, ketiga, yang dimana plot ceritanya sangat panjang banget men, sangat panjang banget. Oke, jadi ya gue sebagai fans jujur agak mempertanyakan sih men, kenapa langsung loncat dari seri keempat. Why gitu loh. Makanya gue juga agak takut bahwa gak semua orang bisa menikmati serial live action yang satu ini. Karena apa? Karena mereka langsung skip kepada God of War yang keempat. Gak dari film pertamanya, kedua, ketiga, gak ada pak, gak ada. Langsung skip aja ke yang zaman-zamannya era-era dewa Nordik. Why gitu loh. Aduh, padahal nih mengenai Amazon Prime ya, mereka bisa memberikan sebuah bentuk plot cerita yang dari awal banget bisa. Film pertama oke, kedua oke, ketiga oke, yang dimana sebagai bentuk perkenalan Kratos kepada orang-orang yang belum pernah menikmati versi gamenya kan bisa gitu loh pak. Makanya gue juga agak mempertanyakan sih, ya elah kayak di skip banget. Aduh ya udahlah ya. Tapi mengenai castingnya oke pak, oke, yang dimana pemeran si Kratos itu adalah pemeran yang pernah memainkan pemeran Thor di gamenya God of War Ragnarok, yang dimana juga aja mengenai voice actingnya dan juga bagaimana bentuk rupa aktornya aja udah sangat pas banget dengan Kratos di penggambaran di versi gamenya pak ya. Yang dimana akhirnya dari pihak Amazon Prime mereka udah mengeluarkan sebuah bentuk gambar pertamanya dari Kratos dan juga Atreus di versi live action yang satu ini. Oke, tapi mengenai gambar ini ya, pas gua cek mengenai kolom komentarnya, kebanyakan para fans langsung menghujat mengenai gambar yang satu ini. Bahkan kreatornya God of War di versi gamenya aja dia juga protes, oke? Dia juga protes. Dia mengatakan bahwa Kratos yang digambarkan ke versi live action ini menurut dia ya sangat sampah banget. Ini adalah kreatornya God of War yang udah benci kepada serial live actionnya.
Waduh, kenapa nih? Yang dimana dia mengatakan kalau Kratos yang digambarkan ke versi gambar ini ya, dia mengatakan kalau si Kratosnya itu nggak cocok dalam segi bentuk aktornya, mengenai bulkinya, dan dia dianggap terlalu kurus, oke? Ya iya sih, kalau yang pas gue lihat di versi gamenya God of War yang keempat ya, untuk Kratos aja udah bulky banget, gede banget, bahkan tinggi kan. Sedangkan di versi gambar ini aja, dia seolah-olah dibuat pendek. Padahal enggak cuy, padahal di versi gambar ini aja, si Kratosnya itu agak membungkuk men. Membungkuk dan juga itu seperti seolah-olah mentraining anaknya untuk berburu, yang dimana art ini adalah art yang sama dari versi game PS4-nya di bagian awal openingnya loh pak. Oke, jadi pas gue ketika lihat, oke sih gak ada masalah sih buat gue pribadi ya, oke. Buat gue pribadi nih, karena lagi-lagi mengenai gamenya God of War keempat bagus, cuman kalau akan dibuat ke versi live action, tentunya semuanya harus dibuat masuk akal dong, oke. Makanya pas gue ketika lihat sih, oke sih gak ada masalah, cuman mengenai Atreusnya pak, mohon maaf ya, mengenai Atreusnya di versi live action ini jujur tidak membuat gue sebagai fans merasa cocok. Karena apa? Mengenai Atreus ya, mengenai castingnya untuk muka-mukanya adalah muka-muka orang-orang polos men, oke? Yang dimana hal itu agak berbeda banget dengan Atreus yang pernah gua kenal di versi gamenya. Karena gitu cuy, Atreus ini merupakan anaknya si Kratos, yang dimana di versi game PS4 ini ya, itu adalah anak yang tengil banget, tapi pengetahuan dia sangat tinggi banget men. Tapi di versi live action ini ya, jujur ini seperti kayak anak-anak polos banget, anak baik-baik. Jadi ya agak berbeda dari Atreus yang gue kenal. Jadi ya, tapi lagi-lagi ya, ini cuma sebagai gambar aja dan kita belum tahu bagaimana bentuk aktingnya, bagaimana bentuk dialognya, plotnya seperti apa ya kan. Jadi kita nggak tahu bagaimana bentuk plot cerita yang akan dibawa kepada serialnya God of War live action yang satu ini kan. Sekali lagi ya, namanya sebuah bentuk adaptasi, pasti akan ada sebuah hal yang berbeda dari sumber aslinya pak. Tes Sariwangi, satu tegukan langsung bikin suasana berubah dari capek jadi hangat, dari diam jadi cerita, karena yang sederhana justru paling bermakna. Di setiap cangkir Sariwangi ada waktu untuk berhenti sejenak dan kembali dekat dengan orang-orang yang penting. Teh Sariwangi, hangatnya menyatukan. Oke, seperti kalian tahu ya bahwa gambar ini merupakan sebuah bentuk gambar yang sama dari versi gamenya God of War di zaman-zamannya PS4, yang dimana ada sebuah adegan ketika Kratos akhirnya melatih anaknya untuk berburu menggunakan sebuah panah, yang saat itu dia dilatih untuk menggunakan sebuah busur panah untuk menembak seekor rusa jantan pak. Oke, itu gue masih ingat sih. Tapi di versi live action ini dibuatkan seolah-olah berbeda dari versi gamenya, yang dimana di versi gamenya aja semua bentuk suasananya itu seperti kayak seolah-olah ada salju bayar pak, yang dimana emang di versi game PS4-nya aja itu temanya adalah musim dingin, musim salju, oke? Tapi di versi live action ini ya dibuatkan musim semi. Oke sih, gue sih nggak masalah ya. Cuman mengenai bentuk versi live action, gue juga agak mempertanyakan kenapa untuk aktor si Atreus aja dibuat seperti kayak anak polos banget. Tapi lagi-lagi ya kita nggak tahu karena ini sebuah bentuk gambar doang. Kita belum tahu bagaimana bentuk actingnya seperti apa, bagaimana bentuk skripnya, bagaimana plot ceritanya. Jadi well, kita kurang tahu cuy, kita kurang tahu. Tapi yang jelas mengenai game PS4-nya aja, jujur ya, itu plot ceritanya itu sangat-sangat simple. Dimana sebuah bentuk game yang menceritakan tentang hubungan Kratos dengan anaknya kan, sebagai bentuk bonding antara orang tua dan juga anak. Tapi di versi PS2, PS3 aja itu udah sangat kompleks banget, yang dimana mereka berfokus kepada konspirasi para dewa-dewa yang ingin menghancurkan Kratos sebagai tokoh utamanya. Seperti itu cuy. Oke, jadi so gue sebagai fans tentu gue juga mengharapkan yang terbaik untuk serial live action God of War yang satu ini cuy. Yang dimana mereka untuk mengkonfirmasi kalau di serial live action ini ya akan ada beberapa adegan yang paling violence, yang lebih brutal dari versi gamenya. Karena cuy, ini adalah
God of War, yang dimana Kratos selalu membantai semua para dewa-dewa dengan cara yang brutal dan juga penuh darah. Makanya mereka langsung rilis di Amazon Prime, oke? Gokil sih. Yang dimana mungkin buat kamu-kamu yang belum langganan Amazon Prime, yang jadi di serialnya Prime Video ini ya, kebanyakan mengenai semua film-filmnya, bahkan serialnya, itu mengandung semua bentuk adegan kerasan yang sangat brutal banget, men. Sangat brutal banget. Contoh, The Boy series, Gen V. Bahaya banget, Pak. Waduh, bahaya banget. Gokil, gokil, gokil. Makanya mereka langsung rilis ke serialnya Amazon Prime. Udah bagus tuh. Gokil sih. Tapi gini ya, kalau gue sebagai fans jujur mengenai sequel keempat, gue juga pengen tahu bagaimana bentuk adegan ketika Kratos akan menghadapi Baldur seperti apa. Karena lagi-lagi villain Kratos yang paling annoying di zaman-zamannya PS4 itu adalah Baldur, men. Baldur itu tuh gokil banget sih. Yang dimana gue sebagai pemain aja dibuat gedek dengan tokoh si Baldur yang satu ini, Pak. Aduh, yang dimana Baldur ini merupakan anaknya Odin dan juga penyihir yang bernama Freya, Pak. Kan aduh makin kacau nih. Makanya gue sebagai fans God of War, gue sangat menunggu mengenai plot cerita dan juga teaser untuk serial God of War live action ini, yang kemungkinan akan siap tayang tahun 2027 mendatang. Oke, gokil sih. Oke. Tapi ya gue sebagai fans, gue tetap support, karena ya meskipun ada banyak banget para fans-fans yang nge-hate seperti apa, lagi-lagi coy, ini cuma gambar, belum sebuah teaser, belum trailer, bahkan belum sebuah first look yang benar-benar seperti video. Belum ya, belum. Jadi ya kita tunggu aja bagaimana bentuk hasilnya yang akan siap tayang tahun depan di platformnya Amazon Prime. Oke, jadi oke sih, God of War is back. Oke, mantap sih, gokil. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai kabarnya God of War live action yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.